kalau sampai dia jebol, sampai harganya turun, sampai bubble itu pecah, ya barang tersebut yang tersisa harganya adalah harga intrinsik dari barang tersebut. Ya seperti halnya kalau misalkan kita pegang balon, balonnya itu dipegang oleh sebuah sedotan contohnya ya. Kalau sampai balon itu pecah, yang tersisa kan tinggal sedotannya. Betul tidak? Tangkainya itu loh. Sama seperti aset, kalau aset bubble itu pecah, dia akan kembali ke nilai intrinsiknya. Itulah nilai sesungguhnya. Ya, tapi kita nggak bisa bilang seperti itu. Memang benar ada yang namanya market value dan akan selalu ada. Kecuali aset itu berhenti diperdagangkan seluruh dunia, ya market value itu akan berbeda-beda di beda-beda tempat. Nah, tapi market value itu tetap ada, betul. Makanya saya akan tanya lagi Pak sama mereka, Pak. Ya, ya tadi kalau kita ngomong Bitcoin, Bitcoin itu kan hampir 100% market value. Yang dimiliki Bitcoin, Nagaya punya tidak? Kalau misalkan kita ngomongnya dari sudut pandang teknologi ya, punya tidak? Punya. Tapi yang dimiliki Nagaya, Bitcoin punya tidak? Tidak. Nah, biasa saya ditanya lagi Pak, tapi kan itu masih spekulatif bos. Belum kejadian. Iya nggak? Iya. Nah, saya bilang begini Pak, orang cerdas itu akan mempelajari masa lalu untuk bisa memprediksi masa depan. Kalau kita tidak melakukan tersebut, tidak akan ada yang namanya investor. Karena seorang investor sejati akan belajar ke belakang, dia akan lihat sejarah, dia gunakan pola untuk memprediksi masa depan. Kalau tidak ada seperti itu, tidak ada yang namanya Jeff Bezos, tidak ada yang namanya Mark Zuckerberg, tidak ada yang namanya Warren Buffett, nggak mungkin ada. Kenapa ada mereka dan kenapa mereka sangat kaya raya? Karena mereka bisa melihat ke belakang, mereka gunakan data tersebut untuk memprediksi masa depan. Ya, sekarang pertanyaan saya untuk Anda adalah, memang benar ini semua masih spekulatif. Tetapi, spekulatif kita berdasarkan data tidak? Berdasarkan data tidak? Atau kita ngomong awang-awang? Data dong. Ya, kita lihat apa yang works di market, kita lihat apa yang tidak works, yang works kita ambil, yang tidak works kita buang. Ya, berarti kalau kita lihat masa lalu, bisa nggak kita predik masa depan? Bisa tidak? Bisa. Akurasinya berapa persen? Ya nggak mungkin 100%, tapi kan mendekati dong. Nah, sekarang saya tanya balik sama dia, Pak. You mau nunggu sudah kejadian dan beli di harga mahal, atau you mau nunggu sekarang dan beli di harga murah? Itu terserah masing-masing. Saya langsung di blok dong, Pak. Ya. Tapi saya bakal nggak sih, Pak? Makanya Pak Dadi, saya sebenarnya agak kagum ya. Saya agak kagum dengan teman-teman saya Ya. yang bisa menganalisa tentang pergerakan harga dari koin-koin tersebut. Ya. Ya, memang mereka menggunakan kaidah-kaidah ya, kaidah-kaidah untuk membaca chart pergerakan harga, katakan BTC, Ethereum, Doge, Shiba Inu dan sebagainya. Ya, ini kelihatan market akan bullish, ini akan bearish dan sebagainya. Memang ada pola, ya. Tapi yang harus diingat, kalau kita katakan aja melakukan yang namanya analisa teknikal, biasanya kalau seorang trader dia harus menguasai kan analisa teknikal itu. Ya. Maka yang mendasari analisa teknikalnya mereka itu tetap saja harus ada fundamental yang melatar belakangi. Ya, seperti contoh nih, mereka ingin menganalisa pergerakan harga saham blue chip. Ya. Sebutlah ya merek ya, nggak apa-apa ya. Saham blue chip di Indonesia katakan aja BCA atau BRI, ya kan? Nah, itu polanya bisa dibaca, Pak, karena ada fundamental. Betul kan? Karena ada perusahaannya, kemudian ada laporan keuangan tahunan, ya mereka membagikan dividen, mereka mengumumkan keuntungan dan sebagainya. Itu adalah fundamental yang melatar belakangi kemungkinan peluang teknikalnya. Ya, termasuk forex, Pak. Forex itu kan dipengaruhi oleh devisa sebuah negara dan sebagainya, ya, neraca perdagangan, ya. Seperti itu. Memang ada sentimen juga, news dan sebagainya. Tetapi ingat, ya, selain itu yang melatar belakangi
analisa teknikal, lebih banyak adalah faktor-faktor fundamental juga. Nah, sekarang kalau kita bicara yang koin-koin itu, Pak, fundamentalnya apa? Makanya kalau sampai mereka bisa bilang ada pola ini nanti sebentar akan ini, saya bilang kalian memang benar-benar genius. Tetapi faktanya adalah selalu saja anomali, Pak. Yang mereka perkirakan akan bullish, kenyataannya bearish, Pak. Ketika mereka bilang ini nanti akan terjun lebih dalam, kenyataannya terbang. Jadi kalau saya baca chart, Pak, baca grafik dari setiap pergerakan harga Bitcoin dan kawan-kawan, itu kan semua sama, Pak. Ya. Ya, yang satu turun, ya, mother of crypto-nya turun, coba lihat itu semuanya turun. Nanti dia naik, semuanya naik. Lah ini apa ini? Ini sebenarnya apa gitu? Ya, yang saya lihat pola itu hanya mencerminkan satu, apa itu? Spekulasi. Udah nggak ada yang lain. Jadi kalau ada yang tanya sama saya fundamentalnya Bitcoin dan kawan-kawan apa? Cuma satu, spekulasi. Itu fundamental mereka. Betul. Bahkan Pak, saya setuju banget ya, saya setuju banget. Nah kalau misalkan, soalnya saya pernah ya Pak ya, saya pernah bertanya dengan beberapa teman-teman saya yang mereka ini investor saham, investor properti segala macam. Nah mereka juga sudah menghasilkan lah dari kripto ya. Nah saya tanya sama mereka, sebenarnya bisa nggak sih kita memeriksa fundamental kripto? Karena kalau you biasa beli properti, apa yang you cek? Lokasi, betul nggak? Terus abis itu developernya siapa, sudah sejauh apa jalan, terus kemudian dia punya area nanti rentnya akan seperti apa, perkembangannya bagaimana, itu kan jelas. Iya kan? Parameternya jelas. You beli saham, lebih jelas lagi, you lihat DP perusahaan bagaimana dong. Iya kan? Nah, you mau invest di bisnis, jelas dia punya fundamental. Nah, kripto tuh bagaimana? You ngecek dia punya fundamental, tahu yang mana yang bener, yang mana yang enggak tuh dari mana? Saya tanya sama dia. Yeah. Nah, Pak, sebenarnya ya, kalau misalkan kita lihat, ini dia belum dengar Nagaya, Pak. Dia bilang dari sekian banyak kripto yang gagal, dia bilang 99% jebol, karena bikinnya sangat gampang. Ya kan? Nah, dia bilang ya mungkin kalau kita ngomong 1%, ya ada saja 1% yang akan long term. Nah, saya tanya apa aja biasanya kriterianya. Dia bilang yang pertama punya proyek yang jelas, yang kedua punya komunitas, biasanya kan begitu. Ya, kemudian punya utilitas, ya nggak? Punya utilitas, berarti dia punya kegunaan, ya nggak? Terus abis itu dia punya tim manajemen jelas. Ini dia belum kenalnya gaya loh Pak. Iya. Ya nggak? Saya tanya balik sama dia, you bilang komunitas, you tahu dari mana komunitasnya benar? Ya nggak? Kalau misalkan sampai harganya drop, komunitas bertahan nggak di koin tersebut? Dia bilang enggak, berarti yang paling penting apa saya tanya? Utilitas katanya. Saya tanya balik, utilitas seperti apa? Iya nggak? Dia bilang utilitas pokoknya koin ini bisa dipakai. Di mana? Dipakai di mana? Saya bilang di proyek yang dia bangun, berarti ujung-ujungnya project dong, bukan utilitas. Iya. Project sama utilitas kan sama, lo beda dong. You misalkan ya, saya tanya sama dia, you punya koin, dia dipakai di utilitas di satu project itu untung, you dapat apa? Dapat staking. Oke, ya, you dapat staking, berarti kalau you mau uangkan itu uang, you mesti jual dong koinnya ke market. Iya katanya. Nah, terus berarti itu nambah supply dong di pasar. Iya. Lah kalau supply bertambah harga turun dong. Ya juga dia mikir, Pak. Terus yang bisa menentukan tuh apa? Saya tanya sama dia. Dia bilang, ya pokoknya ujung-ujungnya you harus lihat lah dia punya utilitas, punya proyek, manajemennya jelas, terus kemudian komunitasnya bagus, nah, udah bertahan lama. Nah, saya bilang bertahan lamanya berapa lama? Ya minimal 6-7 bulan lah. Bilang gitu, Pak. Pernah nggak you lihat udah bertahan 7 bulan, 8 bulan, bahkan 1 tahun terus tutup? Ya ada juga sih. Terus bagaimana dong menentukannya? Dia mikir, Pak. Jadi selama ini gue tuh berjudi, ya katanya. Iya, apalagi ini Pak, kan diumumkan ya oleh Binance ya. Iya. Kurang lebih sekitar ada 77 token yang diperkirakan akan scam dalam waktu dekat. Dan hebatnya masih bisa diterima gitu loh Pak di awal, Pak. Bukannya di delisting gitu loh. Itu dia ya. Jadi teman-teman, ini sebenarnya yang kalau saya bilang ini tragis ya. Ya ini tragis.
ironis yang terjadi di dunia kripto, industri kripto. Jadi sebenarnya industri kripto ini dibuat ini untuk apa sih? Kan sebenarnya untuk menyongsong masa depan lebih baik, ya, memberikan harapan untuk setiap holder memegang sebuah aset, ya, untuk masa depan lebih baik. Tapi kenyataannya kita bisa katakan 99% project kripto itu fail, itu gagal, ya. Lalu apa yang bisa diharapkan? Sementara Anda yang Anda yang masih berharap di 1%-nya, sisanya itu bisa memberi keuntungan. Tapi ya kenyataannya Anda katakan saja ya, kemarin ya ETH itu kan sempat di 2000. Ya, mungkin Anda ikut-ikutan hype ya. Waduh, ini kelihatannya ini bakal terbang lagi nih ya. Karena dulu pernah di atas 4.000. Ya, lalu Anda beli di 2000. Hari ini kan sudah turun lagi di 1.500. Sudah 25% terkoreksi. Ya, demikian juga dengan BTC. BTC kemarin ketika dia sempat di 24-25 ribu, Anda berpikir mungkin ada yang memberi analisa, oh ini akan terbang nih, sebentar lagi menuju ke 36 ribu. Itu bahasa analisa terus seperti itu. Ya. Lalu Anda berharap, saya coba-coba beli di 25 ribu, berharap terbang ke 36 ribu. Kenyataannya hari ini turun lagi di 21 ribu. Ayo, itu yang 1% loh Pak Dhani. Ya, dan ingat yang 1% itu sudah terkoreksi rata-rata di bawah 60% dari all time high tahun lalu. BTC di 68.000, hari ini di 21.000, sudah 60% lebih. Ya, kita bicara ETH di atas 4.500 bahkan. Ya, hari ini sisa di 1.500, bahkan sempat turun di bawah 1.000 kemarin. Ini kan menyedihkan gitu loh. Yang 1% yang Anda anggap bagus itu ternyata juga buat banyak orang kena prank. Iya kan? Jadi apa fundamentalnya yang dibangga-banggakan? Teknologinya. Udahlah, sudah 13 tahun usia teknologi itu dan kenyataannya sangat labil. Tidak bisa memberikan sebuah kepastian nilai. Itu membuktikan bahwa memang tidak ada nilai dari aset yang Anda banggakan. Nah sekarang kita bicara Nagaya. Nagaya minimal 50%-nya sudah dalam bentuk emas di awal. Ya. Resiko Anda, the worst case-nya adalah 50%. Anda siap terima risiko itu? Cepat beli Nagaya. Karena 50% itulah sebagai proteksi, itulah asuransi Anda. Kalau sampai kenapa-kenapa, ya, Anda nggak akan sampai nilainya jatuh di bawah 50% itu. Ya, kemudian kita bicara lagi ekosistem bisnis yang sedang dikembangkan oleh Nagaya. Sekarang sudah terbukti ada nikel, ya, walaupun masih nebeng. Tapi itu kan proyek pertama. Anda menunggu proyek kedua, Anda menunggu proyek ketiga yang nantinya secara value, secara nilai itu akan terus meningkat. Ya, itulah ekosistem bisnis yang sedang diciptakan oleh Nagaya. Itulah fundamental. Ya, saya mungkin tidak berlebihan kalau saya katakan ya, Anda beli Nagaya itu seperti, sekali lagi ya, seperti Anda itu beli perusahaan. Nah, ini prinsipnya Warren Buffett. Warren Buffett ketika dia beli sebuah saham, sebenarnya dia nggak tertuju kepada sahamnya. Tapi dia itu filosofinya dia mencari perusahaan. Dia beli perusahaan. Dia akan beli saham perusahaan itu yang terbukti. Perusahaan itu akan punya value yang tinggi di masa depan. Ya, jadi maafkan saya, ini bukan berarti saya ingin membingungkan Anda ya, seolah-olah Anda beli perusahaan ya dengan memiliki Nagaya. Saya bilang seperti, karena kita sedang membangun sebuah ekosistem bisnis. Ya, saya ingatkan ya, bayangin ya, kalau dalam 10 tahun ke depan kita sudah punya 10 proyek yang dijalankan. Apa nggak seperti Anda beli perusahaan tuh? Ya, tapi sekali lagi ya, ini seperti, bukan benar-benar Anda beli perusahaan, enggak ya. Tapi Anda akan menikmati benefit. Ada 10 perusahaan yang dijalankan oleh Nagaya, ada 10 project, maka Anda akan terima 10 benefit dalam setiap bulan. Itu saja beda loh, konsepnya sama sekali berbeda, yang tidak akan pernah bisa ya
ditunjukkan oleh kripto-kripto lainnya, bahkan sekaliber BTC. Ya ini bukan kita merendahkan ya Pak Dhani, BTC mau nggak mau kita harus akui dia pionir di dunia aset kripto. Tapi tetap saja kalau kita bicara value, kita bicara nilai, ya sudah kita harus bicara apa adanya. Nah, ini juga nih teman-teman, ini yang buat sebenarnya ya posisi Nagaya ini susah. Kita mau ngomong, kita dibilang jangan banding-bandingkan. Gak bisa teman-teman. Bagaimana kita bisa menunjukkan kita ini berbeda kalau kita nggak boleh membandingkan? Nah, yang kita bandingkan siapa? Masa kita dibandingkan dengan industri yang berbeda? Kan enggak. Ya, yang pastinya kalau kita bicara apa sih bedanya Nagaya? Ya mau tidak mau kita juga harus membandingkan dengan BTC, kita membandingkan dengan ETH dan lain-lain. Ya, tapi percayalah Bapak Ibu, ya kita tidak sedang mendiskreditkan yang lain. Kami hanya menunjukkan fakta, ya bagaimana Nagaya nanti akan bisa bernilai. Jadi kalau tadi Pak Dhani nanya saya, apakah Nagaya punya peluang untuk nilainya bahkan lebih dari BTC? Opini saya mengatakan kita punya potensi ya untuk melampaui apa yang sudah pernah dicapai oleh BTC dan kawan-kawan. Ini tuh Pak Dhani. Oh, Bapak Ibu minta maaf, ini Pak Dhani rupanya ada masalah di jari.